webinar Quran pada pagi hari ini, gitu ya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penyelenggara gitu ya, salah satu penyelenggara kita yang partner kita yaitu Nafa Insan Cendekia gitu ya, dan juga tentunya kepada pembicara kita pada pagi hari ini yang luar biasa, yaitu ada Ustadzah Idni Fitri, kemudian ada Ustadzah Murtiningsih, kemudian ada Ustadzah Inah Mutmainah yang insya Allah pagi ini akan berbagi kepada kita semuanya ilmu-ilmu mereka gitu ya, yang mana kita pada pagi hari ini insya Allah akan berbicara Al-Quran dari berbagai sisi gitu ya, yang nanti insya Allah juga bagaimana keutamaannya, kemudian bagaimana dari sisi kesehatannya, dan juga bagaimana termasuk nanti kita berbicara juga tentang pendidikan anak di sana gitu ya, yang mana insya Allah setiap pembicara kita memiliki expert di bidangnya masing-masing seperti itu. Dan tentu juga yang saya banggakan seluruh panitia yang telah mempersiapkan dan berusaha memberikan yang terbaik untuk mengadakan agenda pada pagi hari ini, dan tentunya juga para hadirin sekalian yang telah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Nah, teman-teman sekalian, di sini kami selaku penyelenggara yaitu dari komunitas Muslimah Produktif ya, bisa dikatakan komunitas kita ini baru teman-teman sekalian ataupun hadirin sekalian, yang mana kami di sini adalah komunitas yang memiliki etikat ataupun tujuan bersama gitu ya, untuk memberikan fasilitas, untuk memberikan wadah gitu ya kepada para muslimah, bahkan tidak hanya muslimah, karena terbukti ya pada pagi hari ini hadirin ataupun peserta yang hadir nggak cuma akhwat gitu ya, tapi ada ikhwan juga gitu. Tetapi memang kami memberi nama komunitas muslimah karena memang basic kami adalah muslimah gitu ya. Kita semuanya yang ada di dalamnya adalah komunitas kami adalah muslimah seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan nantinya memang peserta yang kami ajak untuk bergabung dalam agenda kami tidak menutup kemungkinan adalah ikhwan gitu ya. Itu kami ingin memberikan wadah kepada para muslimah dan ikhwah kita sekalian untuk tempat untuk belajar gitu ya, untuk mengupgrade diri gitu ya dari berbagai sisi dalam kafaahnya di bidang syariah mungkin ya, keislaman tentunya itu yang paling utama, kemudian skill-skill yang lain, kemudian juga nanti termasuk bagaimana kita mungkin bisa memberikan fasilitas atau wadah untuk belajar Al-Quran lebih dalam, kemudian bagaimana ada tempat untuk sharing dan caring gitu ya, untuk saling tanya jawab tentang ilmu Islam seperti itu, atau mungkin tentang skill-skill yang lainnya. Kami harapkan komunitas ini bisa memberikan dampak yang baik gitu ya ke depannya, tidak sekedar berhenti di satu agenda ini gitu ya, karena ini memang bisa dikatakan agenda pertama kami gitu, ya, webinar Quran ini. Nah, semoga ini menjadi langkah awal yang baik gitu ya, terlebih tadi disampaikan juga oleh MC ya, ini kita awali di tahun Masehi ini ya, awal Masehi ini kita awali dengan agenda baik ini, semoga menjadi awal yang baik bagi komunitas ini maupun hari-hari kita ke depannya gitu insya Allah. Dan kami harapkan nantinya termasuk ya setelah agenda ini, webinar Quran ini, teman-teman semua yang sudah tergabung di sini bisa terus melanjutkan ya ukhuwah kita ataupun persaudaraan kita ya di grup WA kita yang telah kita buat. Tapi nanti mungkin grup WA-nya khusus untuk akhwat aja gitu ya. Untuk bapak-bapak atau yang ikhwan nanti mungkin bergabung di ya, yang ikhwan gitu ya, bukan di grup ini gitu nantinya. Karena insya Allah nanti di grup itu kita akan terus gitu ya, upayakan untuk mengadakan program-program ataupun agenda-agenda yang semakin baik lagi gitu ya untuk akhwat sekalian seperti itu. Nah mungkin itu dari Ana. Semoga agenda pagi ini penuh keberkahan dan kebaikan untuk kita semuanya. Dan Ana mewakili penyelenggara, mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih. Dan nanti diharapkan ya teman-teman setelah ini akan ada kuesioner juga yang akan kita bagikan ke teman-teman semuanya. Mohon untuk diisi dan berkenan untuk kumpulkan kepada kita semuanya. Dan demikian dari Ana, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Selamat menikmati hidangan webinar Quran yang luar biasa kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kepada Farshida yang mewakili kami sebagai pelaksana pada kegiatan pada pagi hari ini. Kurang lebih
sharing singkatnya seperti itu. Insya Allah teman-teman semuanya semoga bisa mengambil manfaat yang banyak dari keberadaan komunitas ini sekarang dan selanjutnya ke depannya juga. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan ya sedikit sambutan terakhir yang insya Allah akan disampaikan oleh CEO Nafa, ya, Nafa Insan Cendekia, ya, yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh Ustadz Hafiz Lumat yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita saat ini. Kepada Ustadz Hafiz Lumat, CEO Nafa Insan Cendekia, Baik, jazakallah khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang berbahagia pada pagi hari ini, uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Terkhusus pada pagi hari ini mengawali aktivitas kita di tahun baru tahun 2022 ya, dengan satu agenda yang sangat baik, satu agenda yang sangat mulia. Ini mudah-mudahan menjadi awal yang baik bahwa tahun ini akan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena agenda yang kita ikuti, kita hadiri pada hari ini adalah satu agenda untuk memotivasi kita agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui interaksi dengan wahyu-wahyunya, yaitu Al-Qur'an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meninggikan kaum-kaum orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Qur'an dan merendahkan yang jauh dari Al-Qur'an. Karena memang Al-Quran adalah sumber kemuliaan, sehingga siapapun yang terus mengambil kemuliaan dari Al-Quran, maka dia benar-benar akan mendapatkan kehidupan yang mulia di dunia maupun di akhirat. Maka kami dari Nafa Insan Cendekia mengapresiasi dengan sangat apresiat kepada komunitas muslimah produktif ya, yang menginisiasi terselenggaranya acara webinar Quran ini. Semoga betul-betul menjadi satu kemanfaatan dunia akhirat bagi para penyelenggara, juga bagi semua yang hadir. Apalagi kalau lihat dari narasumber dan juga tema yang akan disampaikan, ini memang sangat-sangat penting sekali dalam hidup kita, dalam membina keluarga, mendidik anak-anak dengan Al-Quran. Karena
itu memang yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, juga mereka contohkan dan juga dilanjutkan oleh generasi-generasi terbaik setelahnya. Dan kami di Nafa Insan Cendekia juga ada agenda-agenda sejenis terkait dengan Al-Quran. Kami di antara agenda kami ada yang dikemas dalam satu wadah yang bernama Nafa Insan Cendekia. Nggak mau, temennya suruh sholat nggak boleh, ya sih maksudmu kui. Jadi kita memang harus bersama-sama meramaikan agenda-agenda terkait dengan Al-Quran agar kemuliaan Al-Quran bisa dirasakan oleh masyarakat seluas-luasnya. Karena memang Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi ketika webinar ini diadakan di tanggal 1 tahun baru, ini betul-betul jadi momentum yang sangat-sangat baik. Karena biasanya kan orang kalau berganti tahun atau orang kalau ingin meniatkan satu program yang baik, dia suka mencari momentum. Artinya ketika kita tahun baru membuat resolusi, maka resolusi dengan Al-Quran ini adalah resolusi terbaik insya Allah. Maka selamat kepada para penyelenggara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan dan semoga ke depan kita bisa terus saling sinergi dengan program-program kebaikan sejenis, terkhusus program-program yang bisa diberikan untuk para generasi muda kita yang sekarang sih kita punya harapan generasi muda ini akan memberikan kebaikan, pencerahan kepada umat dengan Al-Quran, dengan pengamalannya, dan dengan mendakwahkan dan mengajarkannya. Jazakumullahu khairan katsira atas waktu yang diberikan kepada kami dari Nafa Insan Cendekia untuk bisa ikut serta mengapresiasi kegiatan ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan mewakili Nafa Insan Cendekia. Barakallahu fikum jami'an wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah memberikan motivasi dan semangatnya kepada kita selaku panitia dan seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Insya Allah semakin termotivasi lagi ya setelah mendengar sambutan dari Ustaz Hafiz Umar selaku CEO. Itu tadi yang dikatakan Ustaz, kita jadikan momentum tahun baru ini sebagai resolusi untuk pribadi Muslim kita yang sebelumnya ya, ke depannya lebih sehat lagi dan lebih mencintai Al-Quran lagi. Kita buka melalui webinar pada pagi hari ini. Kita langsung saja lanjutkan ke agenda kita selanjutnya. Untuk selanjutnya kita akan sama-sama, tapi sebelumnya kami ingatkan lagi dari panitia, silakan untuk open kamera ya supaya diskusi kita lebih interaktif dan lebih kenal satu sama lain. Ternyata siapa tahu ada teman satu sekolahnya di sini ya, atau ada teman SMP-nya di sini, atau ada teman kuliahnya di sini yang kita bisa sama-sama sharing dan tahu kalau misalkan sama-sama mengikuti kajian pada pagi hari ini. Silakan dan tidak lupa untuk mengisi form kehadiran yang ada di kolom chat. Belum banyak nih yang open kamera, atau mungkin sambil
bersih-bersih rumah ya, karena ini hari Sabtu, atau sambil masak ya. Silahkan yang sudah memungkinkan untuk open kamera, silahkan untuk open kamera, dan disiapkan lagi sebelum kita mulai materi yang pertama, disiapkan lagi mungkin alat tulisnya ya, buku dan pulpennya, ya, cemilan dan air minumnya. Kebetulan dari panitia tidak menyiapkan ya. Silakan nanti diambil sendiri di kulkas masing-masing. Ya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan materi yang pertama, tapi sebelumnya mungkin saya akan bacakan CV dari pemateri kita yang pertama. Untuk materi kita yang pertama dengan judul keutamaan membaca Al-Quran. Nah, ini Masya Allah starter yang bagus dan baik untuk kita sama-sama mengenal dulu kenapa sih kita harus membaca Al-Quran. Saya akan bacakan di sini, sudah ada kurikulum vitae dari pemateri kita yang pertama, bernama Ustazah Izni Fitri, lahir di Cimahi, untuk ya, riwayat pendidikan MTS dan MA Husnul Khotimah, diploma IDAT Lugawi dan Takmili di Lipia Jakarta, dan lulus sampai 2020 di program Fakultas Syariah Islam di Lipia Jakarta, dan lulus pada tahun 2020, Insya Allah. Ya, ini adalah salah satu ustazah fresh graduate. Insya Allah akan sama-sama membagikan ilmunya kepada kita. Organisasi juga sudah lumayan banyak, dan menjadi ya salah satu yang terkini adalah menjadi interpreter bahasa Arab dan anggota Nadwah Duat fi Palestina dari tahun 2015 sampai sekarang, dan juga menjadi guru privat tahsin dan tahfiz Al-Quran. Langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ustazah Izni Fitri untuk menyampaikan ilmu dan pengalaman beliau ya kepada kita semua. Kepada Ustazah Izni Fitri, waktu dan tempat dipersilakan. Falyatafadhal 'alaiha masykur. Baik, terima kasih Mbak Ella ya sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, selamat pagi menjelang siang teman-teman semua di sini. Anu biasanya manggilnya memang teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan semuanya merasa jadi teman gitu, meskipun mungkin ada perbedaan usia dan lain sebagainya. Insya Allah untuk pagi ini sebagai materi pembuka, kenapa sih kita harus repot-repot gitu memikirkan hubungan kita dengan Al-Quran, atau repot-repot mendengarkan pengalaman-pengalaman nanti dari Ustazah Ina, kemudian juga dari sisi medis ada dari ibu dosen kita gitu ya. Kenapa sih gitu? Kenapa? Nah, kita nggak akan bisa tahu alasan, atau kita nggak akan tergerak gitu untuk membuat interaksi yang intens dengan Al-Quran kalau kita nggak punya strong why gitu. Kalau bahasa zaman sekarangnya gitu ya, kita nggak punya alasan besar atau alasan kuat kenapa kita harus ngaji gitu, kenapa kita harus membaca Quran. Nah, salah satunya yang bisa menjadikan atau bisa menyadarkan pikiran kita gitu ya akan pentingnya atau harusnya kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan mengetahui keutamaan-keutamaannya. Nah, insya Allah di sini Ana akan share ada PPT yang bisa dijadikan acuan untuk materi kita hari ini. Baik. Ya. Terlihat ya, dan suara Ana terdengar jelas kan ya? Insya Allah. Jelas, alhamdulillah. Nah, di sini ada, alhamdulillah. Nah, di sini materi kita yang pertama adalah keutamaan membaca Al-Quran. Jadi bahasan kita ada 4 hal, yaitu yang pertama apa itu Al-Quran. Kita harus kenal dulu gitu ya, Al-Quran itu apa gitu. Bukan sekedar tahu Al-Quran, kitab suci umat Islam, udah gitu. Tapi kalau misalnya kita makin mengenal gitu apa itu Al-Quran, maka
harapannya kecintaan kita terhadap Al-Quran juga akan bertambah. Kemudian nanti yang kedua kita akan membahas dalil dari Al-Quran yang membahas keutamaan-keutamaan dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian dalil dari hadis Nabi, dan yang keempat what to do gitu. Apa yang harus kita lakukan setelah mengetahui semua ini. Sorry. Nah, di sini pengertian yang pertama adalah Al-Quran, yaitu kalamullah atau perucapan Allah, gitu ya. Kalau misalnya Rasulullah SAW itu berkata, kita sebutnya sabda. Kalau misalnya perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebutnya firman, gitu ya, atau kalamullah. Perkataan Allah yang disampaikan oleh Allah pada Rasulnya Nabi Muhammad SAW melalui Jibril alaihi salam, yang Al-Quran ini merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang juga pembacaannya bernilai ibadah dan sampai kepada kita semua secara mutawatir. Nah, yang pembacaannya bernilai ibadah. Jadi beda. Ada kalau teman-teman mungkin di sini pernah mendengar tentang hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa sih? Hadis qudsi adalah hadis yang isinya, kalau misalnya hadis biasanya perkataan Rasul, kalau hadis qudsi adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Tapi tidak termasuk di dalam Al-Quran. Dan pembacaan hadis qudsi itu tidak bernilai ibadah gitu ya, tidak bernilai setiap bacaannya itu sebagai ibadah tilawah gitu. Tidak. Hanya khusus pahala ibadah ini didapatkan dari membaca Al-Quran Al-Karim. Kemudian juga Al-Quran ini sampai kepada kita semua secara mutawatir. Mutawatir itu adalah sebuah istilah di dalam periwayatan dalam agama Islam gitu ya, dalam bidang hadis maupun tafsir Al-Quran. Mutawatir ini artinya diriwayatkan oleh banyak orang, sejumlah banyak orang, sehingga tidak mungkin hasil dari periwayatan ini adalah kedustaan, saking banyaknya gitu ya. Kalau misalnya kita dengar kabar gitu ya, dan kabarnya itu disiarkan se-Indonesia, sebuah stasiun TV menayangkan itu, maka itu akan jadi sebuah kebenaran gitu ya, karena enggak mungkin ada kedustaan secara berjamaah yang besar sekali gitu. Nah, ini yang disebut sebagai mutawatir. Jadi dari Rasulullah, Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat pada saat itu, mereka menghafal, mereka menulis. Meskipun pada masa-masa awal itu penulis wahyu itu terbatas gitu teman-teman. Jadi Al-Quran itu tidak semua orang yang boleh gitu mencatatnya, dan memang keadaannya pula para sahabat itu kebanyakan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, sehingga memang terbatas. Ada para penulis wahyu gitu yang mereka bertugas setiap ada wahyu turun, kemudian mereka akan menuliskan dan menyusunnya berdasarkan susunan yang Rasulullah SAW sampaikan. Nah, Al-Quran dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas, jumlahnya ada 114 surat, dan ia adalah rukun iman kedua gitu, satu-satunya rukun iman yang terlihat saat ini. Kalau kita bicara tentang rukun iman itu kan Allah, malaikat, Rasul, kitab, kemudian juga hari akhir gitu ya, takdir baik dan buruk. Semuanya itu gaib, semuanya itu nggak bisa kita lihat. Cuman satu dari rukun iman itu yang benar-benar bisa kita lihat. Kalau Rasulullah gaib karena beliau sudah wafat gitu ya, ada tapi sudah wafat gitu, kita nggak bisa berinteraksi langsung. Satu-satunya dari rukun iman yang bisa kita pegang, bisa kita ketemu, bisa kita baca berulang kali, itu adalah Al-Quran gitu. Maka bukti atau pengertian inilah gitu ya, yang seharusnya membuat kita semangat untuk menjelajahi isi dari Al-Quran tersebut. Nah, keutamaan membaca Al-Quran berdasarkan ayat-ayatnya. Jadi di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah menyampaikan fadilah-fadilah gitu ya, atau keutamaan-keutamaan dari orang-orang yang membaca Al-Quran atau berinteraksi dengan Al-Quran. Ayat yang pertama boleh kita mulai dari yang sebelah kanan nih. Wa idza qara'tal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Ini di surat Al-Isra ayat 45. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kamu membaca Al-Quran, maka akan kami jadikan antara kamu dan antara orang-orang yang tidak beriman nanti di akhirat itu hijaban masturo, pembatas yang
benar-benar membatasi gitu. Ini banyak tafsirannya gitu ya. Salah satunya tafsiran yang paling banyak dipakai adalah ketika orang-orang yang nggak beriman itu disiksa dengan siksaan api neraka gitu ya, dengan siksaan azab yang nggak terperikan gitu. Nah, bacaan-bacaan Al-Qur'an yang dibaca oleh orang mukmin, orang muslim itu yang akan menghindarkan mereka dari azab neraka. Gitu. Salah satu yang bisa menyelamatkan kita gitu dari azab neraka. Maka karena kita itu manusia yang berislam gitu ya, yang memeluk agama Islam dan tujuan hidup kita sudah jelas yaitu untuk mencapai ridho Allah yang nanti pengennya gitu, kita semua kan pengennya itu ketika nanti meninggal masuk ke surga gitu, diampuni dosa-dosanya, tidak disiksa di api neraka. Maka kalau kita udah punya tujuan hidup seperti itu, salah satu cara yang bisa kita raih gitu ya, salah satu cara yang bisa kita terapkan untuk merealisasikan hal tersebut adalah dengan membaca Al-Qur'an, sehingga ada hijab antara kita dengan orang-orang yang tidak beriman gitu ketika nanti di hari akhir. Kemudian di ayat yang kedua di surat Fatir ayat 29 sampai 30, innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, dalam hal ini Al-Qur'an, wa aqamus salata, dan mendirikan salat, wa anfaqu, dan berinfak, mimma razaqnahum, dan berinfak dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, sirra wa alaniyah, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi di dalamnya. Liwafiyahum ujurahum, agar terpenuhi gitu ya balasan kebaikan mereka, wa yazidahum min fadlih, dan bertambah bagi mereka keutamaan atau kasih sayang gitu ya, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia itu maha mengampuni dan juga sangat bisa syakur itu berarti bisa kalau di manusia itu bersyukur gitu. Ini artinya syakur itu bisa memberi balasan setimpal dengan apa yang makhluknya kerjakan gitu. Nah, di sini dibilang yarjuna tijaratan lan tabur gitu. Mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Semua orang di dunia ini gitu ya, kalau bisa jadi business woman, bisa jadi businessman gitu, pasti pengennya mereka berdagang sekali nggak rugi gitu. Semua orang pasti kayak gitu kan, mau dagang cilok, mau dagang baju, mau dagang rumah, semua pasti pengennya sekali dagang nggak rugi gitu. Nah, ternyata ada perdagangan yang seperti itu. Perdagangan apa? Perdagangan bersama Allah. Perdagangan dengan Allah, salah satu caranya dengan beribadah, dan yang bahkan disebutkan pertama itu adalah yatluna kitaballah, membaca kitab Allah. Maka dengan mengaji, dengan tilawah, dengan berinteraksi dengan Al-Qur'an, kita sedang berniaga, sedang berdagang bersama Allah gitu ya, yang perdagangan ini tidak akan membuat kita rugi gitu. Bahwa pahala-pahala yang dijanjikan itu tidak akan hangus, pahala-pahala yang dijanjikan itu bahkan berlipat-lipat adanya. Inilah perdagangan yang tidak merugi, yaitu perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kita. Dan ayat yang ketiga di Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Sesungguhnya orang-orang yang telah kami berikan, telah kami datangkan kepadanya kitab, mereka membacanya dengan sebaik-baik pembacaan. Ulaika yu'minuna bihi, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dan siapa-siapa yang kafir, siapa-siapa yang mendustakan Allah gitu ya, dan mendustakan bihi, mendustakan Al-Qur'an ini gitu, maka inilah orang-orang yang merugi. Ini surat Al-Baqarah ayat 121. Di sini dijelaskan gitu ya, bahwa orang-orang yang membaca kitab Al-Qur'an dengan sebenar-benar pembacaan. Nah, di sini juga ada detailnya gitu ya, haqqa tilawatih itu gimana. Ternyata ada hadis yang menjelaskannya, bahwa ketika misalnya dia membaca Al-Qur'an gitu, ada ayat azab, dia minta berlindung atas azab itu. Ada ayat peringatan, dia ikut deg-degan gitu karena terasa diingatkan oleh Allah. Ada ayat yang menyebutkan tentang syukur atau tentang nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan, ia ikut bersyukur kepada Allah.
Ada ayat-ayat yang memuat tentang azab, tentang siksaan, tentang keadaan hari kiamat, dia ikut menangis gitu kan, saking ketakutannya dengan itu. Ada ayat-ayat yang membahas tentang surga, ada ayat-ayat yang membahas tentang pertolongan orang-orang mukmin yang akan didatangkan oleh Allah gitu ya atas orang-orang mukmin, dia ikut optimis, dia ikut semangat. Nah, inilah yang disebut haqqa tilawati. Nah, jadi sebenar-benar pembacaan. Oh, ternyata teman-teman semua, akhwat fillah, ikhwah fillah semua, syarat ketika misalnya kita suka dengar gitu ya, harus baca Al-Quran biar hati tenang, harus baca Al-Quran biar hidup kita jadi mudah, Al-Quran itu obat, Al-Quran itu peringatan. Ternyata tidak akan hanya didapatkan dari tilawah aja, yang baca doang gitu. Tetapi ada syaratnya, haqqa tilawatih, benar-benar membacanya, benar-benar memahaminya, benar-benar pas baca itu kita ikut sedih kalau lagi ayatnya sedih, kita ikut marah kalau ayatnya sedang menggambarkan tentang sebuah kebatilan, kita ikut senang ketika digambarkan kemenangan-kemenangan atas kaum mukmin. Itulah yang baru bisa gitu ya memberi efek kepada jiwa kita dan kepada kepribadian juga keseharian kita ketika tilawah kita sudah haqqa tilawati. Nah, itu tadi beberapa keutamaan gitu ya dari pembaca Al-Qur'an, bahwa nanti kita juga di situ akan dapat perlindungan di hari kiamat, kemudian kita juga menjadi lebih optimis, kita juga menjadi lebih ada tawakal gitu ya, ada bergantung kepada Allah gitu ya, ketika kita sudah benar-benar haqqa tilawatih gitu, benar-benar menyempurnakan pembacaan kita. Nah, ini kemudian di hadis-hadis Nabawi juga banyak sekali disebutkan keutamaan-keutamaan tentang membaca Al-Qur'an. Bahkan di Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu ada bab sendiri tentang keutamaan Al-Qur'an gitu. Memang Al-Qur'an ini spesial gitu ya, dan kita nggak boleh gitu menyia-nyiakan keberadaan hal sespesial ini. Sekarang kita baca ya keutamaan dari hadis keutamaan tentang pembacaan Al-Qur'an. Kita mulai dari yang sebelah kanan dulu boleh. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pandai membaca Al-Qur'an kelak bersama barisan kiramin bararah. Kiramin bararah ini kalau di ada ya di surat di juz 30 itu kiramin bararah gitu. Ini ada dua tafsirannya, ada yang menyebut dengan malaikat yang mulia, ada juga yang menyebut dengan para rasul. Intinya adalah makhluk-makhluk Allah yang paling taat gitu. Ini kiramin bararah. Nah, ternyata orang yang pandai, yang dia bisa hafal atau dia yang memperbagus bacaannya, tajwidnya diperhatikan, pemahamannya dia coba pahami gitu ya. Nggak cuman hanya baca lewat gitu. Nah, ternyata orang yang seperti ini nanti di akhirat akan dibersamakan dengan barisan kiramin bararah, makhluk-makhluk Allah yang paling mulia, makhluk-makhluk Allah yang paling taat. Nah, sedangkan yang tergagap dan kesulitan dalam membacanya baginya 2 pahala. Jadi jangan ngerasa, oh aku mah bacanya masih jelek, aku mah kurang fasih bacanya gitu, ya udahlah nggak usah sering-sering lah gitu. Nggak gitu ya. Ternyata bagi orang yang masih tergagap atau belum sempurna bacaannya, ini ada 2 pahalanya. Yang pertama pahala dia membaca Al-Quran, dan yang kedua pahala karena dia bersungguh-sungguh mengatasi kesulitan dalam pembacaannya gitu. Jadi dua-duanya sama-sama mulia. Dan ini adalah tingkatan-tingkatan yang nanti akan ada gitu di yaumil kiamah gitu ya. Setiap manusia akan ada tingkatan-tingkatannya. Jadi kita maunya tingkatannya sama yang mana gitu? Sama kiramin bararah gitu ya, atau sama orang mukmin, sama orang takwa, atau sama muslim aja yang biasa-biasa aja, yang B aja gitu ya. Atau bahkan nauzubillah sama orang munafik gitu. Atau bahkan ikut sama orang-orang kafir, nauzubillah min dzalik gitu. Maka kalau misalnya kita mau satu barisan gitu ya, namanya satu barisan tuh masuknya bareng, berarti surganya itu bareng gitu. Nah, maunya kita yang mana? Yang paling mulia kan bersama kiramin bararah. Maka itulah pandai-pandai dan perbanyaklah bacaan Al-Qur'an kita.
Kemudian yang kedua, motivasi gitu ya, atau penyebutan tentang keutamaan Al-Quran ini, ada hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, nah ini udah terkenal banget hadis ini ya, bahwa siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya 10 kebaikan. Terus kata Rasul, aku tidak bilang bahwa alif lam mim yang di awal-awal surat Al-Baqarah tuh, atau alif lam ra sod, kof, nun, yang itu kata Rasulullah, Ya, Mbak Izmi. ikut semuanya gitu ya. Maka motivasi apalagi yang kurang bagi kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan sebanyak ini, semudah ini gitu. Dari Bismillahirrahmanirrahim, ba, alif, sin, mim, itu aja udah 40 gitu. Padahal belum basah mulut juga ngomong Bismillahirrahmanirrahim itu belum basah gitu. Tapi kebaikannya sudah berlimpah ruah. Maka ini salah satu juga yang harusnya menjadi motivasi kita untuk memperbanyak dan meningkatkan intensitas pertemuan atau interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, hadis yang selanjutnya ada dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah, di salah satu rumah Allah ya kalau di teks hadisnya yang bahasa Arabnya. Kemudian satu kaum itu membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya atau saling mengajarkan gitu, kecuali Allah akan turunkan atas mereka ketenangan. Udah dikasih ketenangan nih, belum cukup juga. Allah lingkupi mereka dengan rahmatnya, kasih sayang Allah gitu ya. Belum cukup juga, para malaikat sama Allah disuruh atau dijadikan mengerumuni kaum tersebut dan menyebut nama mereka pada kalangan-kalangan malaikat yang berada di sekitarnya, di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, yakinlah gitu ya, ketika kita sedang, meskipun dari webinar Quran ini gitu ya, yang hanya by online gitu, ini adalah suatu majelis gitu. Suatu majelis di mana kita juga membaca Al-Qur'an di dalamnya, kemudian kita mempelajari Al-Qur'an di dalamnya, maka mudah-mudahan Allah anggap ini sebagai majelis yang dimana dari majelis ini Allah akan turunkan ketenangan pada kita, Allah lingkupi kita dengan rahmatnya, kasih sayang Allah gitu ya. Kasih sayang ini kan berupa kenikmatan untuk taat, keengganan untuk bermaksiat, itu adalah rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang ia cintai saja gitu. Dan para malaikat gitu, yakinlah gitu, di malaikat ini di atas kita tuh lagi berkerumun gitu ya, kemudian berzikir, bahkan di hadis yang lain itu memintakan ampun kepada orang-orang yang sedang membahas atau belajar tentang Al-Qur'an ini gitu ya. Masya Allah, keutamaan apalagi gitu ya yang kita cari, dan keraguan apalagi gitu yang membuat kita enggan untuk berbanyak-banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an setelah mendengar hadis-hadis ini gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah kita dapatkan gitu, ini ada salah satu hadis lagi gitu ya, hadis terakhir insya Allah, yaitu dari Anas bin Malik berkata, dari Abu Musa al-Asy'ari berkata, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an bagaikan buah utrujah. Kalau Anda googling di Google image gitu ya, utrujah itu yang keluar buah jeruk. Jadi jeruk yang manis itu utrujah gitu ya, beberapa lagi sejenis jeruk gitu ya. Jeruknya rasa buahnya enak dan baunya wangi. Itu orang mukmin yang baca Al-Qur'an. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an bagaikan buah kurma. Rasanya enak, manis, tapi tidak berbau harum. Ya udah kurma gitu aja gitu ya. Bahkan kalau dari jauh mirip kecoa gitu ya. Nah, ini perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an. Jadi ada kurangnya gitu, kurang wanginya. Sedangkan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an, ada orang munafik terus dia bagus bacaan Qur'annya, kelihatannya tuh interaksinya hebat gitu ya, tapi ternyata dia itu seorang munafik, maka bagaikan buah raihanah. Atau kalau Anda googling juga gitu ya, raihanah itu sejenis dedaunan basil, daun salam yang baunya enak, tapi kalau dimakan rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an bagaikan buah hanzalah, rasanya pahit tapi tidak berbau. Nah, buah hanzalah ini
Ane belum paham gitu ya, mungkin nanti pemateri yang lain tahu gitu ya, hanzalah ini apa gitu, nanti coba kita cari lagi. Hanzalah ini pokoknya sebuah buah gitu ya, yang dia itu rasanya pahit dan tidak berbau. Nah, kita mau jadi buah yang mana di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Tentunya kita pengen yang enak, baunya, rasanya juga manis, ya kan? Nah, setelah kita mendengar semua kebaikan, keutamaan ini, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Yang pertama, memberi batasan minimal interaksi dengan Al-Quran dalam sehari. Kalau misalnya terlalu berat nih rasanya 1 juz, ya udah mulai aja dari yang ringan gitu. Kan, tapi continue, tapi istiqomah terus setiap hari. Karena bahkan gitu ya kata Allah kata Rasulullah gitu. Yang paling disukai sama Allah itu adalah amalan yang continue terus-menerus meskipun sedikit. Ini bukan berarti ya udahlah dikit aja yang penting terus-terusan, bukan gitu ya, tetapi bagaimana kontinuitas ini akan berlanjut dan meningkat gitu setiap harinya. Kalau kita sudah terbiasa 2 lembar sehari, nanti akan mudah gitu ya untuk menambah jadi 4 lembar. Udah enak 4 lembar, 5 lembar, tambah 6, 8, sampai 1 juz atau boleh lebih dari itu. Gitu. Yang penting kita harus punya batasan pada diri kita sendiri, ada batasan minimal interaksi kita dengan Al-Quran dalam sehari. Yang kedua, itu meningkatkan kualitas interaksi kita. Jadi jangan cuman hanya berpuas diri, ya udahlah aku mah cukuplah dengan dapat 10 kebaikan dari 1 huruf gitu, ngaji aja. Nggak pernah baca tafsirnya, nggak pernah baca artiannya gitu ya, sehingga ya udah Al-Quran sebagai bacaan keramat saja gitu. Ada keutamaannya tentu masih ada gitu ya, nggak masalah kita ngaji doang gitu, itu nggak apa-apa. Tetapi di 2022 ini yang baru ini gitu ya, kita harus tingkatkan nih, setelah kita sudah terbiasa dengan tilawah, maka kita harus tingkatkan kualitas interaksi kita sekarang menjadi mungkin baca terjemahannya. Kalau sudah terbiasa terjemahannya, kita baca tafsirnya. Setelah kita baca tafsirnya, kita ikutin kajian-kajian ustadz yang membahas lebih detail tentang per surat atau per ayatnya. Nah, ini yang akan kita dapatkan manfaat maksimalnya gitu ya, ketika kita sudah memaksimalkan kualitas interaksi kita dengan Al-Quran. Ini salah terus ya slide-nya, mohon maaf. Dan yang terakhir kita sama-sama berdoa, Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nur sudurina wa jala'a ahzanina. Allahumma ja'al Qur'ana hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan 'alaina. Allahumma ja'alna mimman yaqra'uhu fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'uhu fayazil wa yashqa. Allahumma rzuqna minal Qur'ani halawah wa bikulli kalimatin karamah wa bikulli ayatin sa'adah wa bikulli suratin salamah wa bikulli juz'in jazaan. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Syukron, terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kurang lebih dan kesalahan semuanya dari Ane. Islam tetap sempurna meskipun yang menyampaikannya tidak sempurna. Al-Quran juga tetap mulia meskipun yang menyampaikannya kurang tidak semulia itu gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah. Nah, itu kalimat terakhirnya boleh dicatat Kak, jadi quotes. Islam tidak sempurna. Islam sempurna. Salam. Baik, sesuai banyaknya request di kolom chat, insya Allah materi dan akan dibagikan. Bisa sama-sama di murojaah terkait materi yang sudah kita dengarkan sama-sama. Saya ucapkan jazakillah hasanal jazak kepada Ustazah Hizmi Fitri yang sudah menyampaikan materinya secara singkat, padat, dan sangat jelas. Sebetulnya membahas keutamaan Al-Quran itu nggak bisa sebentar ya Kak ya, Ustazah. Nah, butuh waktu yang lama. Tapi dengan dengan kesempatan yang ada, dengan kondisi yang ada, kita padatkan ya pada poin-poin pentingnya supaya nanti teman-teman dan hadirin semuanya yang hadir saat ini bisa mengulik lagi ya, masing-masing mengulik lebih dalam dan menjadi penasaran. Akhirnya tidak berhenti di mendengarkan materi aja, tapi juga selanjutnya mencari referensi tentang keutamaan baca Al-Quran. Itu untuk materi pertama. Saya yakin mungkin masih ada peserta yang bertanya-tanya atau ingin bertanya atau
ingin menyampaikan pertanyaannya boleh dikumpulkan, nanti insya Allah di akhir akan ada kesempatan untuk bertanya. Kita langsung lanjutkan ke materi kedua, materi yang langsung berbeda berbeda banget dari materi yang pertama, tapi tidak kalah pentingnya dan insya Allah juga sangat berkaitan. Langsung saja mungkin bisa ditampilkan dari pemateri kita yang kedua. Untuk materi yang kedua, membacakan judulnya adalah manfaat membaca Al-Quran dari segi kesehatan. Nah, di era pandemi mungkin kita jadikan kesehatan yang nomor pertama ya. Ini sudah Al-Quran dan kesehatan. Dua-duanya sangat penting lah. Nggak boleh nggak boleh kita sepelekan salah satunya. Untuk pemateri kita yang kedua, ada Ustazah Bunda kita Murtiningsih MKep SPMAT. Ya, pendidikan beliau, Masya Allah, ya, S1 Keperawatan Universitas Indonesia, S2 Keperawatan Universitas Indonesia, Spesialis Keperawatan Maternitas Universitas Indonesia, lulus tahun 2005. Bidang Keperawatan Maternitas Anak, Perawatan Islami, dan Fasilitator Perawat Beribadah. Ya, organisasi pernah berkecimpung di bidang diklat. Ikatan Perawat Maternitas Indonesia DKI Jakarta. Untuk pekerjaannya saat di tahun 97 sampai 2006 di Politeknik Kemenkes Jakarta 1, tahun 2006 sampai 2013 di College University Islam Antarbangsa Selangor Malaysia, Masya Allah, dan 2014 sampai sekarang menjadi salah satu pengajar di Stikes Jakarta. Pada ibunda kita Ustazah Murtiningsih, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih pada MC. Izin untuk saya share screen. Apakah sudah kelihatan? Sudah? Ya, jelas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji hanyalah bagi Allah. Salawat dan salam kita sanjungkan ke atas Rasulullah SAW serta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau ila yaumiddin. Pada kesempatan ini saya akan share tentang manfaat tilawah Al-Quran dari segi kesehatan. Barangkali yang akan saya sampaikan ini hanyalah sebagian kecil saja ya, masih banyak sebetulnya yang belum kita gali dari Al-Quran ya. Dan keutamaan-keutamaan itu Masya Allah sebelumnya juga sudah dijelaskan, yaitu keutamaan-keutamaan ketika di akhirat nanti bahwa Al-Quran itu akan menjadi juga penolong kita ya. Maka kita juga berdoa, ya Allah jadikanlah Al-Quran ini sebagai sahabat ya, sahabat kita ya, sahabat dalam kehidupan kita, bahkan sahabat yang tidak akan meninggalkan kita sampai kita di kuburan, yang menemani kita di kuburan nanti itu adalah Al-Quran ya. Nah, Masya Allah, Al-Quran itu tidak hanya bermanfaat untuk akhirat, tetapi di dunia dari segi kesehatan ya, banyak penelitian sudah dilakukan ya dalam jurnal-jurnal tentang efek daripada Al-Quran, murotal dan lain sebagainya terhadap kesehatan ataupun terhadap pengobatan penyakit ya. Saya sarikan atau saya rangkum dari berbagai sumber, diantaranya yaitu dengan sumber Al-Quranul Karim dan juga buku Quranic Super Healing ya. Jadi bahwa Quran itu adalah sebagai pengobatan ya. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar, yaitu syifa ya, syifa itu penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain
kerugian. Jadi memang sudah dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Al-Qur'an itu adalah sebagai asyifa, sebagai obat ya. Jadi obat selain kita juga berikhtiar, tetapi obat dari Al-Qur'an itu juga merupakan obat-obatan. Nanti bisa dijelaskan bagaimana Al-Qur'an itu bisa menjadi obat bagi kita ya. Kemudian di dalam Quran surat Yunus ya, yang artinya hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah ya, qadarullah pada saat ini pandemi itu juga penyakit-penyakit di dada tidak hanya dalam segi makna, tetapi dalam sesungguhnya bahwa sekarang itu yang diserang yaitu ketika kita pandemi COVID itu adalah pernafasan ya. Memang menjadi sesak dada itu ya. Bagaimana Al-Qur'an ini juga bisa menjadi penyembuh ya, mempengaruhi proses penyembuhan ya. Kemudian di dalam Quran surat Asy-Syu'ara surat yang ke-26 ayat yang ke-80, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza maritu fahuwa yasbin, yang artinya dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkan aku ya. Jadi yakinlah bahwa semua itu adalah qadarullah ya. Tetapi bagaimana kita juga tetap berusaha berikhtiar, yaitu berikhtiar untuk berobat ya, tetapi yang menyembuhkan itu adalah Allah. Nah, bagaimana penyembuhan itu ketika kita diminta untuk minum obat, kita tetap minum obat dan tetap membaca Al-Qur'an ya, karena itu adalah sebagai syifa ya, sebagai obat. Di dalam buku Quranic Super Healing yang pertama itu adalah dijelaskan dalam buku tersebut neurofisiologi membaca Al-Qur'an ya. Masya Allah, ketika kita membaca Al-Qur'an ya, itu juga berefek terhadap tubuh kita, kesehatan kita. Kemudian neurofisiologi bagaimana ketika juga mendengarkan Al-Qur'an. Kemudian yang selanjutnya bahwa Al-Qur'an adalah sebagai media latihan pernafasan. Kemudian pengaruh huruf-huruf Al-Qur'an terhadap kesehatan. Kemudian Al-Qur'an adalah suara yang menyembuhkan. Dan dalam penelitian juga dikatakan bahwa Al-Qur'an juga merupakan religio psikoimunologi. Jadi dengan Al-Qur'an itu yaitu dapat meningkatkan imun ya, di mana pada masa-masa pandemi ini ya, mungkin semua orang takut untuk tertular dan lain sebagainya ya, sehingga itu juga mempengaruhi imun ya, imun kita. Nah, di sini dari bagian ini dapat kita lihat bahwa ketika kita membaca Al-Qur'an maka itu akan sampai ke otak kita ya, kemudian ada di pusat yaitu talamus ya. Kemudian di pusat talamus ini tadi juga sudah diterangkan bahwa dia itu mempengaruhi yaitu namanya amigdala ya, dari dalam otak, kemudian juga akan dilanjutkan juga ke area penglihatan tersebut. Jadi dari kita membaca itu ada cahaya masuk ke dalam mata kita, retina, kemudian ada muncul di otak. Dari otak itu ada pusat yaitu yang mempengaruhi emosi dan juga mempengaruhi persepsi, sehingga ketika kita membaca Al-Qur'an tadi sudah dijelaskan dengan pembicara sebelumnya bahwa membaca Al-Qur'an tidak hanya sekedar membaca, tetapi membaca dengan makna, karena itu juga akan mempengaruhi emosional kita ya. Kemudian dengan membaca itu menyebabkan satu persepsi di otak kita ya, kemudian akan merangsang saraf-saraf di otak, kemudian mempengaruhi area prefrontal, kemudian hipokampus. Nah, hipokampus ini juga mempengaruhi daripada yaitu di otak persepsi ya. Kemudian di otak ini juga terdapat mielin yang ketika kita membaca maka mielin yaitu yang terdiri dari saraf-saraf, sel-sel saraf yang ada di otak. Ketika kita membaca Al-Qur'an maka itu akan terus berkembang ya. Ketika satu hari saja kita tidak membaca, kita tidak gunakan otak kita, maka mielin itu akan berkurang ya. Sehingga kalau kita makanya kenapa salah satu Al-Qur'an juga itu bisa mempengaruhi orang yang terus membaca ya. Dia sekolah terus, kemudian sehingga tidak mudah untuk demensia ataupun pikun, karena memang mielinnya itu terus berkembang ya, digunakan untuk membaca. Makanya kenapa walaupun ada
ada yang sudah umurnya sampai 90 atau 70 tahun, tapi dia masih tetap sekolah ya, tetap kuliah, tetap aktif untuk mengaktifkan otaknya gitu ya. Nah, dengan membaca Al-Qur'an, apalagi tadi sudah dijelaskan minimal bahwa kita harus continue untuk membaca Al-Qur'an ya, setiap hari, yang penting itu adalah continue untuk mengaktifkan yaitu mielin-mielin yang ada di otak kita. Karena memang itu sangat mempengaruhi, Masya Allah ya. Jadi itu memang betul-betul berpengaruh ya. Apalagi ketika orang yang kekurangan oksigen saat ini, ketika dirawat, kemudian dengan COVID, tidak hanya kepada paru-parunya saja, tetapi berpengaruh ketika otak kekurangan oksigen, ya itu juga akan mempengaruhi, mungkin menjadi lupa, dan itu yang qadarullah, saya sendiri pernah mengalami ya. Apa yang saya lakukan ketika pulang sampai di rumah, banyak lupa, mau mengatakan sesuatu lupa, sampai akhirnya saya tulis. Nah, itu pun bagaimana kita membaca Al-Qur'an, sebaiknya memang ada Al-Qur'an yang bisa kita hafal. Ada minimal, misalnya minimal surat-surat untuk ruqyah, untuk mengobati diri kita seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi ya. Itu ayat-ayat untuk ruqyah yang itu bisa untuk juga mengingatkan tadi mielin ya, sehingga terus untuk aktif mielin sel-sel otak yang ada di otak kita ya, dengan membaca Al-Qur'an. Nah, ini juga tadi ketika membaca Al-Qur'an, maka mata kita akan tertuju kepada tulisan, kemudian cahaya itu akan disampaikan ke saraf optik, kemudian ke mata, kemudian ke otak. Nah, dari otak juga akan mengaktifkan kembali sistem, yaitu untuk untuk ke pendengaran ya. Ketika disampaikan ke otak, kemudian otak itu akan bersuara. Ketika bersuara itu, maka akan sampai lagi ke telinga kita ya. Dari telinga kemudian berputar lagi sampai ke otak kembali ya. Jadi mengaktifkan. Insya Allah dengan kita membaca Al-Qur'an yang terus-menerus, maka itu akan mengaktifkan seluruh sel-sel yang ada di dalam tubuh kita ya. Bahkan dengan bacaan Al-Qur'an itu ya, istilahnya dengan penyakit apapun ya, itu adalah qadarullah, dan Allah yang menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Maka bacalah dengan Al-Qur'an ya. Salah satu juga contoh ketika saya dirawat, virus itu adalah juga makhluk Allah ya, makhluk Allah. Bagaimana kita bisa mempengaruhi tubuh kita untuk menghipnotis tubuh kita, karena tubuh kita itu semuanya terdiri daripada sel-sel yang hidup, dan semua sel yang ada di dalam tubuh kita itu adalah ciptaan Allah. Maka kita mintalah kepada Allah ya. Jadi apa yang saya lakukan ketika saya sakit, yang pertama kali adalah ridho, ya Allah, aku ridho kepadamu ya. Kemudian kita tetap baca Al-Qur'an ya, sehingga dengan ridho itu akan mempengaruhi, dan tetap membaca Al-Qur'an untuk pengobatan ya. Ada beberapa contoh yang memang sudah melakukan gitu ya, untuk bacaan Al-Qur'an itu sebagai terapi. Jadi Al-Qur'an juga sebagai pilihan untuk latihan pernafasan. Jadi ketika membaca ada yang perlu menarik nafas, ada yang tidak boleh menarik nafas. Jadi ada ilmu tajwid ya. Jadi di dalam Al-Qur'an kapan harus berhenti, kapan harus lanjut ya. Kemudian di dalam membaca Al-Qur'an itu ada bacaan yang dengan hati, kemudian tadi juga sudah dijelaskan sebelumnya, kemudian membaca dengan bersuara, membaca dengan makna, kemudian membaca lagi dengan hati, dengan makna, diresapi ya. Nah, tentunya itu akan mempengaruhi tubuh kita ya. Ketika kita membaca Al-Qur'an, ada berbagai macam reaksi terhadap bacaan Al-Qur'an, sehingga kalau belum mampu untuk misalnya membaca dengan kuat, bisa membacanya dengan hati ya. Jadi dimanapun kita berada, Al-Qur'an ketika kita sakit pun, karena Al-Qur'an sudah menjadi sahabat kita tidak merasa kesepian. Ya, jadi ketika saya dirawat, pengalaman ya, jadi 33 hari dirawat, selama di ICU 15 hari, kemudian 3 hari di HCU, kemudian 15 hari di ruang perawatan dengan COVID. Masya Allah,
apa yang pertama saya lakukan, ya Allah aku ridho. Kemudian baca semampu kita, karena memang kita sesak nafas ya. Dengan bacaan-bacaan Al-Quran itu, kemudian kita ridho dengan Allah. Kemudian itu juga ternyata melatih pernafasan kita secara bertahap, karena dengan bacaan ayat Al-Quran itu kita membayangkan, bahkan saya mengatakan bahwa wahai tubuh itu, wahai sel, virus itu adalah sel makhluk Allah. Wahai makhluk Allah, marilah sama-sama kita tunduk kepada Allah. Sehingga saya bacakan doa, dan kita tidak merasa sendiri. Karena apa? Al-Quran itu sahabat kita yang setia. Bahkan dikatakan sampai ke alam kubur, maka bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran tidak akan meninggalkan kita. Ya, bagaimana kalau kita terus membaca Al-Quran. Sehingga ketika sakit, ya Allah, aku tidak sendiri, ada Engkau. Jadi tidak risau walaupun misalnya dirawat sendiri di ruang rawat dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ada Allah, karena ada sahabat kita itu adalah Al-Quran tersebut ya. Kemudian jadi ada tajwid di dalam Al-Quran ya. Itu adalah salah satu, saya merasakan untuk berlatih membaca Al-Quran, bisa bernafas membaca Al-Quran itu melalui tahapan. Mungkin ada yang mulai dari dalam hati, tapi terus menerus, jangan tinggalkan Al-Quran ya. Dalam hati sesudah bisa, kemudian diucapkan, kemudian saya sengaja untuk menguatkan tapi tidak kuat untuk terdengar seluruhnya. Tetapi bagaimana ketika mendengar, saya bayangkan bahwa itu melalui gelombang suara saya maka akan masuk ke telinga saya, akan mengaktifkan sel-sel di otak saya. Jadi seperti itu ya. Dan juga di dalam selain untuk berhenti juga ada wasol, membaca terus tanpa berhenti, tanpa menarik nafas di tengah-tengah ya. Itu adalah latihan pernafasan, di mana ketika saya sakit itu harus latihan bernafas ya, sampai menggunakan satu alat, saya harus tarik nafas menggunakan spiro ya, oksispiro ya, oksispiro saya harus bernafas. Nah, ternyata dengan bacaan Al-Quran itu lebih mempercepat lagi, karena dengan membaca Al-Quran saya akan menarik nafas, kemudian dikuatkan semua, tidak hanya nafas saja, tetapi mata saya juga itu sebagai ada efek ya. Kemudian juga dari pendengaran itu ada gelombang suara yang akan mengaktifkan di otak ya, dan semuanya itu akan berpengaruh ya. Nah, jadi ini gelombang suara ya, jadi gelombang suara, jadi keindahan saat ketika kita membaca, maka ketika kita membaca itu ada, kalau dari gelombang-gelombang ya, itu ada jenisnya ya, 0 sampai 16 Hz itu infrasonik, kemudian ada 16 sampai 20.000 ya, kemudian ada ultrasonik itu yang memang untuk gelombang yang tinggi, itu adalah untuk diagnosis ataupun pengobatan ya. Nah, kepekaan telinga kita terhadap bunyi itu adalah 16 sampai 4.000 Hz, yaitu dengan menggunakan pendengaran sehingga sebaiknya ketika membaca Al-Quran itu memang disuarakan, sehingga akan ada gelombang suara yang masuk ke tubuh kita ya. Nah, ini religio psikoimunologi ya. Jadi bagaimana ketika dalam keadaan stres itu mempengaruhi susunan saraf pusat ya, susunan saraf pusat sampai akhirnya merangsang hormon-hormon kortisol. Nah, ketika kita stres, maka sebetulnya dalam tubuh kita itu ada mekanisme untuk pertahanan diri, yaitu dengan sel makrofag. Dia akan memakan atau membunuh daripada kuman-kuman yang masuk. Tetapi ketika proses makrofag itu, ketika stres, apalagi stres yang menerus-menerus, akan menghasilkan kortisol, maka kortisol ini akan mengganggu fungsi imunologi ya. Sehingga kenapa pentingnya yaitu agama ya, coping ya untuk agama tersebut. Dan kemudian ini adalah gambaran gelombang elektromagnet dari otak ya. Kalau dicek itu bisa dengan EEG dengan elektroensepalogram ya. Kemudian ini adalah neuron-neuron kita ya. Neuron akan bergetar karena efek daripada suara. Jadi ketika tadi sudah dijelaskan pada bagan, ketika kita membaca Al-Quran akan berefek lagi ke saraf di telinga, kemudian akan sampai lagi ke otak, sampai terus-menerus, sehingga ketika kita membaca Al-Quran setiap hari, insya Allah
akan memberikan dampak kesehatan kepada kita. Nah, ini adalah frekuensi suara mempengaruhi medan elektromagnetik daripada sel, karena seluruh tubuh kita ini adalah terdiri dari sel-sel. Bagaimana ketika kita membacakan, tentunya itu akan berefek ya. Makanya ada yang membaca Al-Qur'an dengan air ya. Nah, yang dengan air itu memang diperbolehkan ya, tapi mungkin nanti dari segi syariahnya yang akan kalau ada yang bertanya mungkin bisa dari segi syariah ya, bahwa tapi kalau dari segi kesehatan memang ternyata dari air itu juga mempengaruhi air yang dibacakan doa ya. Jadi air yang dibacakan doa itu tentunya akan berpengaruh ya terhadap proses penyembuhan, yaitu dengan air tersebut. Kemudian ini juga minyak zaitun atau madu ya. Jadi itu ketika membaca ayat Al-Qur'an pada apa yang kita akan madu ataupun zaitun, maka tingkat energinya itu akan mempengaruhi yaitu proses penyembuhan ya. Begitu juga ketika kita nyeri ya, sakit ya. Sakit itu ada secara fisiologi dan psikologi ya. Ketika kita sakit itu dipengaruhi, nyeri itu mungkin dipengaruhi juga oleh persepsi dan pengalaman kita ya, pengalaman atau budaya. Ada mempengaruhi juga metode-metode untuk menurunkan nyeri ya, nyeri tersebut. Misalnya ada yang dengan obat-obatan atau ada yang dengan bacaan-bacaan ya. Nah, itu ternyata memang mempengaruhi sekali ya. Jadi karena memang secara fisiologi ketika sakit itu akan mempengaruhi. Nah, ini juga saya lakukan ketika tentunya selama 1 bulan ya, itu waktu yang lama ya, tentunya akan timbul sakit kepala, sakit perut dan lain sebagainya. Tapi apa yang saya lakukan ketika saya sakit perut, memang masalahnya kalau tidak konstipasi, susah buang air besar, ataupun justru diare ya. Jadi itu ketika perut sakit tentunya diberikan obat gitu ya. Nah, obat juga diberikan, tapi apa yang saya lakukan, saya pegang bagian yang sakit. Ketika sakit perut, saya bacakan Al-Fatihah, kemudian sambil saya usap ya. Karena dari usapan itu juga merupakan metode relaksasi ya, dengan mekanik ya, dengan kita usap, saya usap bagian perut supaya rileks sampai bacakan yaitu Al-Fatihah. Kemudian tidak stres. Semakin stres tentunya dia akan menambah lagi kesakitan ya. Jadi kemudian saya bacakan Al-Fatihah, kemudian bacakan juga Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, dan juga ayat kursi ya. Jadi itu yang saya lakukan. Pernah juga saya merasakan tekanan darah tinggi sampai karena perubahan posisi, karena terlalu lama dirawat berbaring, secara tiba-tiba itu perubahan posisi dari duduk kemudian ke tidur sampai tekanan darah sampai 195 ya, itu tinggi sekali, sakit sekali kepala. Tapi apa yang saya lakukan yaitu dengan juga tarik nafas, kemudian kalau karena perubahan posisi tentunya dia akan berubah sedikit-sedikit sampai ditawarkan untuk obat, perlu diberikan obat gitu untuk tahan nyeri. Saya mengatakan saya coba dulu, kalau memang karena posisi insya Allah akan membaik. Saya bacakan, saya pegang bagian yang sakit tersebut, tapi kalau sudah tidak tahan harusnya sudah lapor ya, karena khawatir kalau tensinya terlalu tinggi itu juga tidak baik juga. Saya bacakan tadi ya ayat-ayat untuk ruqyah, alhamdulillah jadi tidak diperlukan untuk obat, jadi saya tidak diberikan obat untuk penahan sakit tersebut ya. Jadi memang sudah banyak penelitian tentang Al-Qur'an ya, bagaimana pembacaan murotal ya berpengaruh terhadap tekanan darah dan denyut jantung daripada pasien. Nah, ini akan berasa sekali apalagi di ICU. Kalau kita yang kita dengarkan itu adalah apa? Bunyi mesin, itu stres ya, bunyi segala macam. Apalagi saya karena latar belakang kesehatan, jadi tahu gitu ya, tahu bagaimana alat itu, kemudian setelah ini seperti apa, kalau ini gagal bagaimana gitu. Bahkan saya sudah diingatkan oleh dokter, saya juga sudah diingatkan oleh tenaga kesehatan
Ibu sekarang pakai HFNC, jika ini gagal Ibu akan dipasang intubasi. Intubasi itu alat dimasukkan besi untuk melonggarkan saluran pernafasan. Nah, seperti itu ya. Jadi stres ya. Tetapi bagaimana bisa dengan Al-Quran itu, karena kita punya Allah, semua itu adalah qadarullah. Tapi kita harus tetap optimis. Kalau Allah takdirkan kita sembuh, maka akan sembuh. Tapi kalau Allah takdirkan ketika itu wafat, maka insya Allah itu pun matinya dalam husnul khotimah. Ketika kita sakit, kita dalam keadaan bertauhid kepada Allah ya. Kemudian membaca Al-Quran itu juga dapat menurunkan kadar glukosa darah pasien diabetes. Kemudian pengaruh mendengarkan murotal Al-Quran terhadap peningkatkan konsentrasi. Ini juga ada sharing pengalaman ya, Quranic healing, ada yang sakit mah ya, yang tidak sembuh-sembuh. Nah, saya juga pernah ya seperti ini. Jadi saya lakukan untuk ruqyah untuk sakit perut ya. Jadi saya perdengarkan Al-Quran dan mungkin kalau yang pernah sakit mah sakitnya luar biasa ya, yang dengan obat pun mungkin agak perlu proses ya seperti itu, sehingga apa yang saya lakukan sambil menunggu proses obat tersebut kita bacakan sambil rileks sambil akhirnya tertidur ya, itu juga bisa untuk ini ya. Ada juga yang pengalaman Quranic healing, seumur hidupnya belum pernah khatam Quran, tapi ketika COVID dalam waktu 2 minggu beliau khatam Quran. Ya, ada hikmahnya dan ternyata itu meningkatkan imun yang tadinya stres dan jadi cepat ya, sesuai waktu untuk isolasi, kemudian dia bisa bertemu kembali. Nah, ini juga pengalaman saya langsung, ini saya share di dalam YouTube, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya. Bagaimana ketika saya dirawat itu ya, pengalaman spiritual ketika dirawat dengan COVID ya, COVID dengan stadium berat yaitu komorbid DM dan juga jantung ya. Jadi Al-Quran memiliki dampak yang luar biasa terhadap berbagai penyakit ya. Jadi dampak dari keselarasan sempurna ya, dari pengulangan kata dan huruf. Kemudian dampak irama yang seimbang dari ayat-ayat Al-Quran yang memang tidak bisa ditiru dengan apapun ya, dengan kata-kata ya, tetapi itu memang ayat-ayat tersebut adalah dari Allah ya. Kemudian dampak dari informasi yang dilakukan oleh masing-masing ayat ya. Kemudian sang pencipta penyakit adalah yang menurunkan Al-Quran. Karena Allah telah menyampaikan kepada kita bahwa Al-Quran itu adalah asyifa, Al-Quran itu adalah penyembuh. Ini adalah daftar pustaka. Demikian yang bisa saya sharing. Kalau ada yang benar, itu datangnya dari Allah. Kalau ada yang hilaf, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Umi ya, Ningsih, dosen kita bersama pada pagi hari ini, insya Allah sudah menceritakan dan membagikan ilmu dan pengetahuan beliau kepada kita. Ini ilmu yang jarang ya mungkin kita mau mendalaminya, tapi ternyata ketika kita dalami, wah sangat berkaitan sekali dengan Al-Quran. Itu kita hadir di sini untuk terus mempelajari ya, kesehatan, hal utama yang Allah berikan kepada kita, dan juga Al-Quran ya, untuk selalu kita baca. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Mas Ningsih. Insya Allah nanti untuk rekaman dan materinya akan dibagikan di grup WhatsApp untuk bisa dipelajari bersama-sama. Ini untuk materi keduanya sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita langsung lanjutkan ke materi kita yang ketiga. Insya Allah materi kita yang ketiga ini berbeda lagi. Jadi mungkin gado-gado ya hari ini. Tadi materi Al-Quran, terus materi kesehatan, tiba-tiba di akhir ada materi untuk parenting sesuai ajaran Islam. Jadi untuk bunda dan calon bunda yang hadir hari ini, silakan disimak baik-baik materi kita yang ketiga. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Mutmainah. Boleh ditampilkan CV-nya? Akan saya bacakan
sekilas tentang Ustazah Siti Mutmainah. Beliau berasal dari Lampung ya, Sumatera, Masya Allah, nikah dan alhamdulillah dikaruniai anak 4 ya. Lulusan dari Lipia Jakarta, Fakultas Syariah. Boleh dibaca karya dan prestasi beliau yang Masya Allah sudah sudah masyhur, sudah banyak juga pemenang lomba cerdas cermat. Dan yang terbaru ya, alhamdulillah anak beliau ini Maryam Mujahidah pada usia 5 tahun 6 bulan sudah berhasil Allah berikan kemampuan menghafal 30 juz dan khatam tilawah sebanyak 5 kali. Wah, kita umur berapa nih? Kalah sama usianya 5 tahun, Insya Allah ya. Owner kelas online Bataba mengajarkan Quran sejak balita dari grup A sampai 1 dengan jumlah peserta 30 sampai 100 orang per grup. Owner kelas tahfiz anak dan konsultan pendidikan Quran untuk TK dan Taman Balita Quran Tabaku Permata Mulia Mojokerto. Ya, itu sekilas tentang beliau. Nah, tidak bisa kita jabarkan secara panjang, tapi insya Allah beliau akan menyampaikan sendiri ilmu dan pengalamannya kepada kita semua tentang bagaimana sih menanamkan kecintaan Al-Quran kepada anak-anak kita. Mungkin yang belum punya anak bisa kepada murid di sekolahnya mungkin ya, sama aja mungkin seperti itu, atau untuk yang sudah memiliki anak bisa diterapkan untuk anak. Langsung saja saya persilakan kepada Ustazah Siti Mutmainah alaiha falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Roisa Jalsah Kak Amalia sudah membawakan kesempatan ini kepada saya dan khususnya kepada panitia semuanya. Dengan memberi kesempatan ini berarti memberi peluang pahala bagi saya untuk bisa menanamkan atau mensyiarkan dakwah Quran ini. Semoga menjadi jariah kita bersama, pemberat mizan kita bersama, dan di setiap kesempatan-kesempatan untuk bisa menyampaikan ilmu, saya selalu berazam kepada Allah, ya Allah, semoga ini menjadi wasilah bagi saya dan keluarga saya untuk bisa membenahi diri, membenahi keluarga sendiri, kemudian juga menjadi wasilah memudahkan anak-anak saya dalam menjadi generasi Qur'ani dan umum kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah memberikan kita banyak sekali keteladanan. Beliau telah memberikan banyak sekali cinta buat kita, sehingga dengan cintanya beliau sampai terus menyebut ummati menjelang ajalnya. Dan selayaknya sepatutnya kita sebagai hamba Allah dan sebagai umat Rasulullah untuk senantiasa mengingat bahwa Rasulullah adalah Rasul panutan kita, tauladan kita, dan kita mencontoh beliau dari segi apapun. Baik, pada kesempatan pada hari ini, pagi ini, alhamdulillah saya senang sekali, bahagia sekali bisa bertemu dengan 93, ternyata sudah naik ya. Tadi dari mulai 50, 80, sekarang naik 93. Insya Allah nanti sebelum di ujung acara mungkin sampai 100 peserta ya insya Allah. Semoga kita 93 yang hadir di sini adalah semuanya tercatat sebagai penghuni surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan saya yakin dari 93 orang ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang terpilih, yang Allah gerakkan hatinya untuk bisa hadir di majelis ilmu. Dan ketika seseorang hadir di majelis ilmu untuk mempelajari kitabullah, ya tadarrusuna kitabullah, maka di situ ada malaikat yang mendoakan, ada malaikat yang menaungi dengan rahmatnya Allah. Nah, kesempatan kita nanti di penghujung acara mungkin dari panitia akan men-setting dengan doa, khusyukkan diri kita, serahkan diri kita kepada Allah, kemudian kita kuatkan dengan doa-doa nanti di akhir acara. Baik, kakak-kakak panitia, boleh saya minta tolong ditampilkan sebentar video slide video yang sudah saya titipkan. Ini catatan perjalanan Al-Qur'annya Ananda ya. Boleh dilihat tuh. Dari mulai awal masuk Al-Qur'an sampai dengan hatam 1 2 3 4 5 dengan hatam hafal 30 juznya. Boleh di play videonya.
Sebentar, kayaknya error Oh, sebentar. siap. Ini saya tampilkan beberapa dokumentasi perjalanan menghafalnya supaya tergambar, oh anak-anak tuh menghafal begitu ya, nggak duduk resmi gitu menonton, nggak. Jadi biar ada gambaran. Hatam 1 maksudnya itu ada hatam tilawah ya. Tilawah, baca 30 juz. Oh, soalnya nggak ada ya, hilang nih soalnya ya. Iya, hilang kayak suaranya. Jadi hening. Salam. Ya, sambil baca-baca chatting tadi ada nanya umur 3 tahun sudah baca Al-Quran. Ya betul, umur 3 tahun sudah mulai membaca Al-Quran, dimulai dari surat Al-Fatihah. Ini ada suaranya nggak ya? Coba diulang dulu sebentar ya, Kak. Ya. Error. Sambil menunggu ini ya di program, saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi nanti saya sebenarnya ingin menampilkan bagaimana sih maksudnya sudah hafal itu seperti apa. Nah, di video tadi itu usia 2 tahun itu sudah 1 juz ya, juz 30. Nah, yang dikatakan hafal itu tidak kemudian lancar seperti kita orang dewasa sudah mungkin ya. Jadi yang dikatakan saya anggap dia sudah hafal itu ketika saya tes untuk dia melanjutkan ayat dia bisa, kemudian ketika saya membaca dia bisa melanjutkan, dia juga bisa mentasbihkan kembali surat yang saya minta, dengan ciri khasnya anak kecil itu cedal ya. Jadi karena nggak semua anak kecil juga cedal ya. Ada anak kecil yang kemampuan bicaranya cepat, ada yang kemampuan bicaranya lambat. Nah, dan kebetulan memang jadi kemampuan bicaranya memang lambat. Maksudnya bukan yang lambat speedily, tidak. Dibandingkan dengan anak seusianya yang ada di daerah di sekitar saya tinggal. Kan saya dulu tinggalnya di Utrujah. Jadi dibandingkan Abdullah, dibandingkan yang lainnya itu dia terakhir lah untuk bicara-bicara. Nah, tapi apa yang saya lakukan ketika anak itu belum bisa bicara, karena kalau tadi ya kita sudah mendengar materi dari Ustazah Izni dan Ustazah Murtinisi, Masya Allah ya, itu tadi materi menggugah kita, membuka wawasan kita tentang bagaimana mengqurankan diri kita dan apa manfaat keistimewaannya baik secara lahiriah ataupun secara zahiriyah dengan kita mengqurankan diri kita. Nah, setelah kita dan ataupun sambil kita mengqurankan diri kita mengqurankan orang-orang sekitar kita, terutama yang paling penting adalah keluarga kita, karena keluarga adalah fondasi utama kebangkitan umat, fondasi utama kebangkitan bangsa. Dimulai dari tataan yang paling dasar, yang paling bawah adalah keluarga. Dengan kita membina keluarga menjadi keluarga yang baik, keluarga yang beretitude, kemudian keluarga yang Qur'ani, Islami, Rabbani dan sebagainya, itu salah satu fondasi untuk kebangkitan